menyampaikan sesuatu berdasarkan data. Iya. Mana kami alhamdulillah dari IPM meningkat setiap tahunnya. Baik dari pendidikan, kesehatan. Memang kalau masalah ekonomi naik turun karena ada COVID toh. Kami juga di Sinjai meninggalkan banyak, mulai dari ya kesehatan gratis yang mempermudah pelayanan kesehatan. Di sana cuma pakai KTP, Bos. Kita sudah dilayani. Saya warga Makassar kayak ini toh. Boleh saya bertanya pada orang yang bilang akan jadi pemimpinku suatu hari kelak, kan begitu toh. Menurut tak ini, Kakanda, apa masalah utamanya Makassar? Saya juga dulu pikir ini yang masalah besar ada macet, banjir. Saya baru mau ngomong. Tapi setelah saya lihat, rupanya ini macet banjir menengah ke atas, Bos. Bicara tentang kekecewaan. Bicara tentang kekecewaan. Kader Gerindra Tulen. Siap. Tentu yang paling diharapkan rekomendasinya Gerindra. Siap. Pertanyaannya ini. Siap. Kita berandai-andai. Iya. Kan yang tentukan pusat. Betul. Berandai-andai kita ini. Gerindra tidak kasih keluar rekomendasi untuk kita. Apa yang kita mau bikin? Saya tidak jadi maju. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan Portal Media, terima kasih sudah hadir lagi di episodenya Portal Media hari ini. Saya senang sekali karena beliau ini Portal Media tuh podcast pertama yang beliau datangi. Jadi begitu pertama Lebaran kemarin, saya sudah lihat wajah dan namanya di mana-mana. Waktu Lebaran kemarin ini sudah mulai penasaran saya. Di hadapan saya sudah ada mantan Bupati Sinjai, dan hari ini mengatakan dirinya akan maju sebagai calon wali kota Makassar. Ada Kakanda Andi Seto Gadista. Assalamualaikum Kakanda. Waalaikumsalam. ini pertama ini kata. Siap. Pertama. Insya Allah pertama ini. Pertama. Semenjak nama dan wajah tak di mana-mana ini kan? Ya. Ini podcast pertama. Betul. Terima kasih sudah hadir. Ini kan bagus lobiku. Ya, biasa lobi. Kita menolak ini kalau begini. Jadi saya tanya ini dulu kan. Baliho tak di mana-mana nih. Ya. Baliho tak. Yang paling baru bentuknya yang saya perhatikan itu ada Miseto. Betul ya? Ada Miseto terus gayanya tuh apa namanya? Gulung-gulung kemeja. Ya. Ada Miseto. Nah, karena baliho ini, billboard dan segala macam ini itu mengingatkan saya kepada pidatonya siapa wakil presiden terpilih Gibran. Waktu dia bilang, Pak Prabowo tenang saja, ada saya. Saya langsung teringat itu. Saya langsung bukan cocok gini, kan saya langsung teringat itu. Apakah ini juga yang mau dibilang sama Andi Seto, ada Miseto dari itunya? Ya, kurang lebih seperti demikian. Oke. Wah, kita sudah di Makassar. Iya. Dan ya dari tampilan gambar yang disampaikan tadi, memang kami ingin memperlihatkan, khususnya saya ingin menunjukkan kepada masyarakat bahwa kami ini sudah siap kerja. Mantap. Kenapa siap kerja? Karena sudah punya pengalaman ya. Betul. Insya Allah kita anggap cukup sebagai kepala daerah 5 tahun. Iya. Kalau saya perhatikan memang kayaknya di antara beberapa calon yang bilang mau maju sebagai wali kota ini kepala daerah cuma kita Insya Allah. Ya. Iya. Satu-satunya orang yang punya pengalaman sebagai kepala. Cuman kan begini, ini pertanyaan di kepala publik ini, Kakak. Kenapa mau maju di Makassar? Dari Sinjai kan baru 1 periode kan? Kenapa? Mungkin paling pertama bahwa saya bersyukur bahwa kami sudah menyelesaikan tugas di Kabupaten Sinjai selama kurang lebih 5 tahun. Dan tentu 5 tahun yang kami lalui di Sinjai ini, ya kami anggap bahwa sudah kami lakukan yang terbaik lah untuk masyarakat. 5 tahun cukup? Menurut kami. Karena kan sebenarnya sebelum kami menjabat sudah banyak pemerintahan-pemerintahan sebelumnya yang sudah meletakkan dasar-dasar. Termasuk almarhum ayahanda kami Haji Rudianto Assapa. Beliau 10 tahun jadi bupati, disambung setelahnya Bapak
Sabirin Yahya, yang mana mereka sudah meletakkan fondasi-fondasi di Kabupaten Sinjai, yang pada saat kami menjabat itu kami tinggal memperbaiki, tinggal menyempurnakan beberapa hal, sehingga insya Allah menjadi fondasi buat pemerintahan selanjutnya untuk diteruskan. Alhamdulillah yang kami lakukan di Sinjai itu ya menurut kami cukup berhasil. Nah, ini kan subjektif itu masalah, tapi menurut kami cukup berhasil karena ya paling banyak kami selalu kalau menyampaikan sesuatu berdasarkan data. Mana kami alhamdulillah dari IPM meningkat setiap tahunnya. Baik dari pendidikan, kesehatan, memang kalau masalah ekonomi naik turun karena ada COVID toh. Dan alhamdulillah terakhir kami melihat selama 5 tahun kami menjabat sebagai Bupati di Kabupaten Sinjai, angka kemiskinan turun sampai 1% terakhir. Jadi ya menurut kami fondasi sudah kami letakkan dan kami berharap mudah-mudahan fondasi yang kita letakkan ini bisa dilanjutkan, bisa disempurnakan juga oleh orang-orang berikutnya. Sehingga harapan kami apa yang sudah maksimal menurut kami lakukan, di mana masa pemerintahan kami itu luar biasa tantangannya karena ada COVID-19. Kita tahu sendiri COVID kan itu. Semua kena. Media kena. Media juga kena. Khususnya anggaran dipotong-potong, Pak. Dengan keterbatasan yang ada, kami sudah banyak membangun dari segi pendidikan, segi kesehatan, sampai UMKM dan infrastruktur jalan yang menurut kami dibutuhkan oleh masyarakat. Sehingga tentu ya harapan kami kalau sudah kami lakukan yang terbaik, mudah-mudahan bisa diterima oleh masyarakat. Dan sebenarnya kami juga bersyukur kemarin setelah kami rapat keluarga, juga bertatap muka dengan beberapa pemuka masyarakat atau tokoh-tokoh masyarakat di Kabupaten Sinjai, menyampaikan niat kami untuk maju di Kota Makassar, bukan lagi di Sinjai. Sudah pamit di Sinjai. Sudah pamit kita ini. Sudah pamit. Alhamdulillah kita. Jadi memang niatnya dari awal cuma 5 tahun. Tidak, memang setelah kita selesai, memang kita melihat bahwa saya ini kan kelahiran Makassar juga. Iya. Saya baca-baca profil Pak. Lahir besar di Makassar. Saya lahir dan besar di Makassar. Kuliah di Jakarta. S2 di luar negeri nih mana. Jadi ibaratnya di kampung halaman di mana orang tua kita berasal sudah kita bangun. Saya pikir kita insya Allah punya niatan baik kembali ke kota kelahiran kami untuk membangun Kota Makassar berdasarkan pengalaman yang sudah kita dapatkan di Kabupaten. Nah itu sebenarnya pertanyaannya kan dah. Ande Seto Asapa ini kan kakak Asa ini kan kakak Asa ini kan dah. Lahir besar kita singgung lahir besar di Makassar. Sebenarnya pertanyaannya kemudian kalau misalnya kita balik adalah kenapa dari awal mau ke Sinjai? Siapa yang dorong gitu? Ya. Ini memang kan ya boleh dibilang karena keluarga juga. Karena kan keluarga memang rata-rata di Sinjai. Apalagi memang dari sejarah hidup, sejarah orang tua kami memang orang tua di Sinjai menjabat sebagai kepala daerah. Sehingga memang pada saat kami berpolitik juga, memang dorongan ini khusus menjadi kepala daerah lebih banyak didorong di kampung dari orang tua kita, yang mana ya mungkin almarhum Adianto Asapa. Tetapi memang sebenarnya kalau boleh secerita juga di sini bahwa kami menjadi kepala daerah di Sinjai juga tidak langsung-langsung, tidak ujuk-ujuk. Karena ada proses yang kami alami. Pada saat itu almarhum Adianto Asapa menjabat jadi bupati di 2003 sampai 2013. Saya sudah pernah maju di 2013. Pada saat itu almarhum ayah sanda saya incumbent sebagai pemerintah yang berjalan. Sempat maju di 2013. Saat itu kami kalah di 2013. Padahal Bapak incumbent kalah. Ya, kalah. Jadi setelah itu memang saya boleh dibilang kembali ke habitat awal berbisnis dan lain-lain. Tetapi setelah kami jalan memang di Sinjai masih mengingat almarhum pemerintahannya, tambah lagi memang mengharapkan pemimpin baru di Sinjai pada saat itu, sehingga ya kami waktu itu dipanggil dari Jakarta. Sebenarnya di Makassar juga, saya bolak-balik Makassar sebenarnya, Jakarta Makassar, karena ada bisnis Makassar kan. Nah ini dipanggil untuk kembali ke Sinjai, membangun ya Sinjai yang kemarin mungkin
boleh dibilang pada saat pemerintahan sebelumnya ini dianggap oleh masyarakat kurang lah. Nah, makanya pada saat kami dipanggil, ya saya sebenarnya sudah bergerak dengan sendiri. Walaupun almarhum tetap ada di samping, tapi tidak lagi menggunakan infrastruktur. Iya, bukan incumbent. Ya, bukan incumbent. Jadi kami ini bertarung dengan diri sendiri pada saat itu. Dan alhamdulillah berhasil. Jadi pengalaman-pengalaman itu yang membuat kami ya insya Allah kita mandiri, hidup dari awal juga insya Allah mandiri, walaupun memang ya tidak bisa dipungkiri pengaruh keluarga, orang tua sekeliling kan ini ada pengaruhnya juga terhadap orang. Iya, pastilah. Tapi kita di dalam saya berpolitik, saya juga pernah mengalami pasang dan surut dan tidak juga selalu mengandalkan orang tua ataupun mengandalkan keluarga dan cantolan lain-lain, tapi kami juga jalan dengan diri kami sendiri. Ada privilege enggak dari Bapak waktu itu? Di mana? Di Sinjai. Merasa punya privilege enggak? Tentu karena pada saat maju 2013 mungkin ada privilege karena waktu itu Bapak yang masih berkuasa. Tapi di 2018 kami jalan dengan diri sendiri karena ya lawannya incumbent. Lawannya incumbent, jadi boleh dibilang nggak ada privilege. Kita berjuang dari awal. Ini paling saya mau tanya ini. 5 tahun perjalanan tadi di Sinjai. Menurut tak seorang Andi Seto Asapai ini itu punya masterpiece untuk Sinjai itu apa? Kebijakan apa yang maksud begini? Kebijakan apa yang menurut kita akan bilang sama anak-anak nanti? Bapak ini pernah jadi bupati dan Bapak pernah bikin ini. Apa itu? Yang insya Allah kita bisa banggakan ya. Bahwa kami menyempurnakan hal-hal yang sudah ada di Sinjai. Mulai dari pertama kami menyempurnakan pendidikan yang ada di Sinjai, pendidikan gratis yang dulu almarhum bikin di 2013 itu pendidikan gratis. Tapi kan itu sudah ditiru sama semua daerah, bahkan pemerintah pusat. Sinjai pertama ya? Pertama Sinjai. Setelah itu masuk ke Sinjai kami menyempurnakan dengan bukan cuma biayanya saja gratis, tapi kita kasih gratis sampai seragam sekolahnya, perlengkapan sekolahnya, tasnya, alat tulis menulis sampai tas. Itulah itu yang kita mau bilang sama anak-anak nanti. Insya Allah. Selain itu juga saya pikir kami juga salah satu kepala daerah yang di Sinjai banyak membangun infrastruktur. Jadi saya alhamdulillah selama 3 tahun kami fokus membangun infrastruktur jalan itu hampir 300 km. Dan memang ini yang kalau di Sinjai kan beda bos sama kota-kota seperti Makassar yang mungkin luas wilayahnya terbatas. Di Sinjai kan 800 km persegi, infrastruktur masih sangat terbatas sehingga sangat dibutuhkan jalan-jalan yang mulus, bagus sehingga bisa membawa yang namanya baik transportasi orang, barang dan lain-lain. Mungkin itu juga, dan saya pikir kami juga di Sinjai meninggalkan banyak, mulai dari kesehatan gratis yang mempermudah pelayanan kesehatan. Di sana cuma pakai KTP bos, kita sudah dilayani, tidak terlalu diperhatikan BPJS. Oh begitu nih. Karena kalau salah KTP-nya KTP Sinjai, tidak ditanya-tanya milai masalah BPJS tak begini, tidak, cuma pakai KTP aja. KTP pokoknya Sinjai. Punya KTP Sinjai langsung dilayani. Langsung dilayani. Kalau ada masalahnya nanti bukan masyarakat yang ditanya, tapi nanti orang petugas rumah sakit, petugas puskesmas berurusan sama dinas kesehatan. Nanti dinas kesehatan berurusan sama BPJS dan dinas sosial. Sebenarnya saya tanya ini, sebenarnya saya mau coba tarik dia ke Makassar. Kan saya warga Makassar kayak ini toh. Boleh saya bertanya pada orang yang bilang akan jadi pemimpinku suatu hari kelak, ini kan begitu. Menurut tak ini Kakanda, apa masalah utamanya Makassar? Ya, sementara ini yang bisa saya sampaikan ini berdasarkan data. Saya lihat dari angka BPS, sebenarnya Makassar bagus dari IPM, perekonomian, Gini rasio. Cuma saya lihat ini angka kemiskinannya terakhir ini meningkat. Bahkan terakhir ini saya lihat 5%, naik sekitar hampir 1%. Naik sekitar hampir 10.000 dari 71.000 jiwa menjadi 82.000. Nah, ini saya pikir memang tercermin juga dari kami, kan ada survei-survei bahwa memang yang jadi masalah di Kota Makassar paling besar ini, saya juga dulu pikir ini yang masalah besar ada macet, banjir. Saya baru mau ngomong. Tapi setelah saya lihat rupanya ini macet, banjir menengah ke atas, bos. Oh begitu ya? Ya, ini kasihan yang di bawah-bawah ini masalah lapangan kerja. Lapangan kerja. Nah, disitulah masalah kemiskinan muncul. Kemiskinan muncul karena kurangnya lapangan kerja.
Lapangan kerja yang kurang ditambah ya ini mohon maaf mungkin akses pelayanan dasar juga yang Kesehatan dan pendidikan maksudnya ya? ya termasuk di dalamnya itu ada yang memang masih sedikit membebani masyarakat karena kan penyebab kemiskinan itu tadi kurangnya pendapatan, tidak ada lapangan kerja, akses pelayanan dasar yang membebani. Yang semana seharusnya kan masyarakat tidak perlu dibayar-bayar lagi. Tapi kan rupanya saya dapati, ya kami kan sudah keliling juga ini bos. Iya. Di sosmed tak kelihatan itu. Kita kemana-mana itu. Saya perhatikan juga sosmed. Waduh, kuat sekali keliling. Jadi dari informasi masyarakat memang tercermin dari survei yang kami sampaikan dan kami dapati bahwa memang masih banyak pelayanan dasar yang seharusnya bisa mudah, efektif, efisien, bahkan mungkin bisa digratiskan, tapi masih membebani masyarakat sehingga mungkin itu juga membebani masyarakat miskin yang mungkin pendapatannya sebenarnya bisa dipakai buat yang lain. Sebenarnya tidak usah bayar lagi seragam baju apa dan lain-lain. Tidak perlu lagi bayar urusan BPJS dan lain-lain. Begitu. Kesejahteraan lah ya. Kesejahteraan. Tapi kan Makassar ini kan kota jasa, Kakanda. Apa yang bisa kita eksploitasi dari situ? Yang paling utama memang saya lihat kalau untuk masyarakat miskin ini, khususnya menengah ke bawah ini, mereka kan saya lihat saat ini kurang memang memiliki minat di pekerjaan formal. Ya ini yang memang menjadi PR buat kita semua, bahwa kita mungkin pasti dalam meningkatkan ekonomi yang paling kita utamakan biasanya pembukaan lapangan kerja melalui investasi-investasi besar. Baik itu investasi menengah, mungkin yang di Makassar kan banyak investasi kuliner, industri-industri. Nah, ini yang memang ya boleh dibilang ada banyak di Makassar. Tapi yang di bawah ini saya lihat banyak yang sudah ya mohon maaf mungkin tidak tahu penyebabnya apa, dia itu malas kerja formal. Ya, malas itu masuk pagi, pulang sore. Jam 5. Ya, malas itu. Oh iya. Itu Makassar ya. Kita melihat Makassar saya melihat seperti begitu. Makanya yang sebenarnya bukan cuma Makassar, saya lihat mungkin kalau kita survei rata-rata kota besar. Karena kan jumlah penduduk yang terlalu besar, persaingan untuk mendapatkan pekerjaan juga pasti sangat ketat. Yang duduk seharian begitu. Yang keras juga sehingga saya lihat ini yang menengah ke bawah memang apalagi rata-rata pendidikannya terbatas, Bos. Jadi kalau dia sudah mau bersaing sama yang S1, S2 itu biasanya juga sudah malas pergi melamar atau apa kan, karena mungkin merasa mungkin pendidikannya sampai SMP, sampai SMA dan lain-lain. Belum lagi mungkin ya keterbatasan jaringan dan lain-lain, kan pekerjaan sekarang boleh dibilang cukup sulit lah. Nah, ini saya lihat yang saya pikir kalau kita berkaca dari beberapa, kan kami kepala daerah jadi banyak juga yang paling mudah untuk menghilangkan yang seperti ini adalah membuka UMKM. Ya, usaha kecil menengah, industri rumah tangga. Kita berkaca sama Yogyakarta. Jakarta itu di zaman Covid masih plus dia punya ekonomi. Tetapi plusnya kalau daerah lain kayak macam Sulteng itu plus karena tambang nikel, Papua plus karena tambang emas. Di Yogyakarta itu dia satu-satunya provinsi yang dia punya tingkat ekonomi di zaman Covid plus, tapi tidak dari hasil mineral. Setelah diselidiki, rupanya karena UMKM-nya banyak. UMKM-nya banyak. Ini juga sebenarnya Presiden sudah perintah kepada semua kepala daerah pada saat itu bahwa perbanyak UMKM karena itu yang akan menopang perekonomian khususnya masyarakat kecil dan menengah. Makanya memang kita juga insya Allah fokus di pembukaan usaha kecil dan menengah, industri rumah tangga. Potensi Makassar di situ? Potensinya saya lihat cukup tinggi karena kan ya saya lihat ini kan di Kota Makassar ini banyak anak muda yang usia produktif, ibu-ibu juga yang masih usia produktif. Tinggal bagaimana kita bina, kita bantu. Makanya kami sebenarnya insya Allah kami berencana kalau kami terpilih, karena ya saya lihat ini kan Pak Dani sangat bagus dengan lorongnya, lorong menjadi pusat kegiatan. Saya pikir di Makassar, insya Allah kita akan melanjutkan hal tersebut, tapi kita tambahkan setiap lorong itu kita bukakan namanya pusat pelatihan UMKM. Nah, ini di pusat pelatihan UMKM nanti kita akan libatkanlah RT RW untuk mencari kita punya anak-anak muda yang mau usaha, mungkin ibu-ibu
yang mau usaha atau orang-orang tua atau laki-laki, pokoknya yang harus dicari yang mau usaha dulu, karena ada tong itu orang tidak mau juga usaha, biar tuh ditawarin bilang mau bisa apa, tidak mau tong. Iya. Ada tong yang mau tidur, tong. Jadi ini kita ada tong itu. Tugasnya nanti RT RW itu bukan yang lain-lain. Ini sebagai kita kelahiran 83. Cenderung muda lah ceritanya. Iya, cenderung muda lah. Tapi sudah jadi kepala daerah. Sebagai anak Makassar, lahir besar di Makassar. Potensinya anak muda Makassar kan besar kah? Atau jangan sampai memang itu yang kita bilang tadi, anak muda iya, mau tidur. Tidak, pasti besar. Cuma kan bagaimana kita mengarahkan mereka. Makanya kan itu yang saya bilang. Saya lihat anak muda kan kayak kita ini kan lebih suka podcast, Bos. Iya. Tidak mau kerja di pabrik apa tuh? Tidak mau kerja. Makanya ini saya lihat lebih banyak anak muda sekarang mau kerja informal. Iya. Jadi YouTuber. Ya, YouTuber apa segala macam. Malas media informal. Masuk pagi, pulang sore, duduk di meja. Lebih suka dia itu. Makanya kita memikirnya ke sana. Oke. Jadi kita latih mereka nanti kalau sudah ada, kita bentukkan usahanya, kita bahkan mudah-mudahan kita kasih modal. Kalau tidak kita kasih modal, kita kasih perlengkapan untuk modalnya. Yang paling gampang itu saya kemarin pikirkan, karena kan kami juga lakukan juga di Sinjai. Ya kita cari sama yang kegiatan-kegiatan bisa disinkronkan sama program pemerintah. Pemerintah daerah. Jadi kalau di Sinjai dulu itu kami punya seragam gratis itu kami berikan pada UMKM yang menjahit, yang sudah menjahit. Jadi kita punya seragam gratis, ambilnya dari sana, saya bilang sama Pak Kadis. Jangan ambil dari tempat lain, yang sudah dilatih ambilnya dari sana. Nah, kita mau begitu nanti insya Allah. Tidak mau bazir pelatihan ini akhirnya. Dikasih modal pun insya Allah ada pembelinya tuh, minimal Pemkot lah nanti. Iya, ada makanannya. Ya, ada kayak contoh kan ada ini kita. Kalau bicara ke depan kan ada programnya Pak Presiden kita, makan gratis. Iya, makan siang gratis. Ya, makan siang bergizi sekarang. Iya, betul berubah ya. Nah, ini kan nanti kita latih lah. Ini seumpama ada ibu-ibu atau perempuan yang minat untuk buka usaha kecil dan menengah, usaha makanan. Nah, nanti kalau makan gratis kan pengadaannya harus di daerah. Harus di dekat sekolah. Kita kasih nanti yang sudah kita latih. Nah, kalau mungkin yang simpel-simpel juga kita kasih pelatihan, mungkin anak-anak muda kita kasih modal mungkin buat dia buka cuci mobil, cuci motor, yang simpel-simpel saja. Nanti kita bikinkan surat edaran, Bos. Nanti semua mobil dinas, motor dinas wajib cuci di tempat yang kita. Iya. Saya sebenarnya kayak begitu. Bisa aja sebenarnya. Bisa. Artinya kalau tadi kita bilang salah satu persoalan itu persoalan kesejahteraan misalnya, bisa sekali, Ji. Mudah-mudahan. Tinggal memang kan setelah itu harus juga terus kita pantau, karena ada tuh yang biasanya baru berapa bulan. Cuman ini Kakanda, jangan sampai 5 tahun kita menjabat kita tinggalkan wilayah Makassar, kasihan. Tidak bisa memang nyambung, karena saya sudah 1 kali di Sinjai, tidak boleh lagi 2 kali di Makassar. Karena yang kepala daerah kan cuma bisa 2 kali. Entah dia bupati, wali kota, dia dihitung sama. Oh begitu? Tidak di daerah yang sama ini ceritanya? Tidak bisa. Jadi kalau di Sinjai 1 kali, saya cuma bisa 1 kali di Makassar. Oh gitu? Tidak bisa jadi 2 kali, karena tetap itu. Jadi program tak memang harus 5 tahun, Ji? Insya Allah 5 tahun. Tapi kan kita tetapkan dasar-dasarnya, dan insya Allah kan biasanya kalau kita sudah tetapkan dasar-dasarnya, pemikiran yang kita maui, kita sudah tanamkan di pemerintahan, dalam hal ini di dinas-dinasnya. Jadi insya Allah kepala dinasnya sudah paham mirohnya, apa yang harus dia lakukan. Kan saya ya alhamdulillah selama menjabat di Sinjai kan kita yang namanya tata kelola pemerintahan itu saya jaga semaksimal mungkin untuk betul-betul sustain. Terus terang kami di Sinjai ya, alhamdulillah selama kami menjabat kami hubungan dengan baik dinas sampai level kan di sana desa, Pak. Kepala desa, betul. RT RW dan lain-lain ini alhamdulillah baik. Kami ya punya pemikiran bahwa tidak suka mengganti-ganti terlalu banyak. Karena kalau terlalu banyak mengganti-ganti, programnya juga nanti tidak akan sampai ke bawah, tidak terlaksana dengan baik. Walaupun kita punya ide, tapi kan satu sudah kita titip Pak Kadis, ini wajib. Nah, ini kalau baru 1 tahun langsung digantikan, dia tidak bisa menerapkan dengan baik. Makanya kalau saya beranggapan bahwa insya Allah kita sudah
bentuk pemikirannya kita tanamkan sama anak. Bukan ini ASN tidak berubah-berubah aja maksudnya. Ya kan tidak banyak gitu yang bisa jadi kepala dinas. Salonnya kan cuma terbatas. Jadi kalau selama pemikiran kami sudah kita berikan kepada pemakainya nanti kan yang menggunakan nanti ini sebenarnya dinas-dinas terkait. Kita bikinkan pemikiran besarnya saya kita tanamkan, mereka laksanakan. Kanda, tadi itu bicara tentang masalah. Bolehkah saya bertanya begini? Menurut hari ini programnya Makassar itu yang harus kita teruskan, yang kita keren sekali nih, ini harus saya teruskan. Apa itu? Saya pikir yang program di lorong-lorong. Lorong-lorong yang tadi sempat dibilang ya. Karena memang di Makassar saya lihat memang ini ya terisi dengan lorong-lorong. Makanya saya kalau berbicara di beberapa orang kalau diskusi sama teman-teman, saya pikir di Makassar insya Allah sudah cukup bagus. Karena kalau saya ingat dari saya SD kan wali kotanya itu Amiruddin Maula. Habis itu Pak Malik B. Masri. Nah itu saya ingat karena saya kan selalu juga naik beca itu dari rumah pergi ke sekolah jauh sekitar 10 kilo. Jadi saya lihat ini wali kota terdahulu sudah bangun infrastruktur di Makassar. Bahkan dari situ bahkan dari lama sekali ini ternyata. Kita sudah amati bahwa sudah dibangun infrastruktur di Makassar. Di zamannya Pak Ilham Arif Sirajuddin, beliau memperbesar kota Makassar ini kan. Jadi semakin luas. Ada Tanjung sampai ke daerah Sudiang dan lain-lain. Pak Dan ini datang membangun lorong-lorong yang ada di Makassar. Harus kita akui. Lorong-lorong yang mungkin dulu tidak diperhatikan sekarang sudah sangat bagus kalau kita datang. Bagus dia punya jalan, bagus dia punya lampu ada dan macam-macam. Bahkan saya dengar beliau sudah pasang yang namanya CCTV, WiFi. Bahkan ada lorong wisata dengan cukup banyak program yang dititip di lorong wisata tersebut. Tinggal bagaimana program yang dicanangkan tersebut kita sempurnakan, kita perbaiki dan betul-betul melaksanakan kegiatan di lorong-lorong yang sudah infrastrukturnya dibangun selama Pak Dani lah intinya kan. Ini kan setiap lorong sudah ada infrastrukturnya, RT/RW-nya dan segala macam. Tinggal program yang ada betul-betul terlaksana di sana. Karena kan kita tahu mungkin karena keterbatasan dan lain-lain memang pasti masih ada hal-hal yang kurang di lorong-lorong tersebut yang mungkin keinginannya seperti ini belum terlaksana dengan baik di lapangan. Itu saya saya barusan teringat pertanyaan ini. Sebenarnya saya sudah siapkan pertanyaan, cuman tadi karena seru sekali ngobrol, saya mau balik lagi. Ada tidak program di Sinjai yang kita tinggalkan ini ceritanya, itu kita merasa bahwa ini belum selesai dan harus diteruskan di Sinjai ya? Di sana itu ada minimal ini Kakanda, minimal calon-calon bupati di Sinjai itu dengar kita terus bilang oh iya gitu loh. Ada mungkin beberapa, mungkin paling pertama kan di sana itu memang tetap di masalah infrastruktur jalan. Oh tetap jadi masalah. Ada beberapa di sana yang belum selesai. Tantangan yang paling berat apa sih COVID ya? COVID bos, karena kita punya anggaran hilang jadi kita membangun. Iya. COVID tidak ada lagi selain COVID. Berat mentung gitu ya, biar kita bergerajat tidak bisa. Biar bergaul tidak. Bisa. Jadi COVID memang itu. Jadi tetap di sana infrastruktur yang tentu kita punya harapan tantangannya adalah bagaimana melanjutkan program-program yang ada di saat keadaan perekonomian yang agak kurang. Karena di Sinjai boleh dibilang tidak sama kayak Kota Makassar. Sinjai itu PAD-nya terbatas 105. Kita sudah angkat dari 90-an jadi 105 M satu tahun. Satu tahun. APBD-nya 1,1 triliun. 800 miliaran itu buat biaya pegawai dan lain-lain. Nah, itu peninggalan dari dulu. Jadi kita dengan keterbatasan yang ada itu, saya alhamdulillah masih banyak bisa saya kerja. Nah, tapi ini kan PR buat siapapun yang melanjutkan di Sinjai, bahwa dengan keterbatasan yang ada, belanja modal yang terbatas, bagaimana program-program saya tetap jalan, karena ini kan akan menjadi tolak ukur masyarakat. Bagaimana tetap itu ada seragam gratis, bagaimana tetap bahwa pakai KTP orang berobat, akses terhadap bagaimana kami kan di sana juga banyak program-program keagamaan tetap berjalan. Nah semua ini sebenarnya PR-nya di sana, bukan di yang lain. Bagaimana pembangunan infrastruktur tetap jalan, karena kan tuntutan masyarakat itu dia tidak mau lihat sebenarnya yang begitu-begitu. Dia tetap mau lihat bagaimana ini kau sudah terpilih kerja. Tapi balik ke Makassar. Saya sudah banyak bakal calon yang datang ke sini. Ada Kakanda Irwan Adnan, ada Rahman Bando, ada Ibu Ndira datang ke sini.
sebagai warga Makassar kan curhat boleh ya? Curhat boleh ya? Pernah Ki main Instagram itu ada Pak Mahir namanya. Pak Mahir tuh polisi. Oh ya. Polisi ya. Jangan dia selalu dapat orang melanggar begitu kan. Nah, terus setiap hari dia konten, tiap hari ada orang melanggar. Karena gitu tuh. Pikiranku gini, Kakanda. Ini jangan sampai memang mental masyarakat kita suka melanggar. Bagaimanakah itu? Mental masyarakat itu mau cari mudahnya. Iya, kan, saya juga mau gampang. Bukan mau melanggar bahwa mereka itu mencari gampangnya karena kan kalau saya lihat itu kontennya dia malas putar balik. Iya. Itu mental yang mau cari mudahnya. Makanya kan tadi saya bilang kita kan harus sebagai pemerintah mengerti nih mental masyarakat seperti apa. Makanya kita bikin kebijakan juga yang sesuai masyarakat. Yang memudahkan. Ya, memudahkan masyarakat. Karena mereka memang mau Bapak mungkin karena susah hidup kapan tuh susah lagi. Iya. Hidup di kota susah, Bos. Gas ini kasih mudah-mudah kita kasih ringan-ringan. Iya. Jadi itu menurut tak kepemimpinan tuh di situ memudahkan. Kalau saya kepemimpinan itu yang saya belajar, khususnya saya belajar 5 tahun jadi Bupati Sinjai. Iya. Pimpinan ini adalah tugasnya melayani. Jadi pelayan, jadi pelayan masyarakat. Tidak bisa memang jadi pemimpin yang sesuai kemauan tak sekarang. Kita ini harus mengerti betul masyarakat, kemauan masyarakat. Kita bikin kebijakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat tersebut. Karena ya boleh dibilang kalau kita bikin kebijakan sesuai keinginan tak, pastinya ya tentu mungkin tidak dibutuhkan masyarakat. Apalagi sekarang sebenarnya boleh dibilang zaman keterbukaan, era yang begitu bebas dengan 4.0, dengan media sosial dan lain-lain, ini memudahkan masyarakat bersuara. Kalau kita bikin sesuatu yang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat, pasti akan ribut. Nah, makanya kami itu sudah praktikkan di Sinjai bahwa semua pembangunan yang kami lakukan itu mendengar masukan dari masyarakat, bukan berdasarkan keinginan saya. Makanya kadang-kadang kalau orang tanya, Andi Seto mau bikin mercusuar apa di Makassar. Saya bilang saya tidak perlu bikin terlalu banyak program mercusuar. Yang paling saya penting adalah bagaimana saya bisa memenuhi kebutuhan masyarakat Makassar yang paling utama. Karena kebutuhan masyarakat Makassar ini kalau kita lihat secara makro tadi mungkin bagus Makassar, tapi secara mikronya kita lihat masyarakat masih banyak mengeluh di bawah. Masih banyak yang bisa kita dorong untuk jadi saya buat apa kita bikin program besar-besar tapi tidak menyentuh masyarakat. Saya bilang mending kita bikin kecil-kecil saja tapi betul-betul menetes ke masyarakat. Karena saya lihat mohon maaf ini kan kalau kita lihat di Kota Makassar ini karena kan saya sama Pak Dhani kan pernah sama-sama kepala daerah kan kami banyak cerita dan lain-lain. Ya ini saya lihat Kota Makassar kalau saya analisa APBD-nya banyak silpa di dalam sini, bisa anggaran. Saya lihat banyak yang tidak bisa dilaksanakan karena programnya terlalu besar mungkin, ataupun apa. Ya ini yang menurut kami, insya Allah kalau kami terpilih, kami tidak perlu terlalu banyak bikin program yang wah-wah, yang mungkin mau mencari perhatian masyarakat atau tidak perlu terlalu populer gitu, tidak perlu terlalu populis kebijakan itu. Tapi kan yang penting dirasakan oleh masyarakat, khususnya betul-betul dilaksanakan untuk membantu masyarakat. Kita bikin sejahtera masyarakat. Siap. Karena saya ini pertanyaan sering sekali saya tanyakan ke meja tamu-tamuku di meja sini. Ada yang anggota DPR, ada yang mau mencalonkan diri. Selama 5 tahun kita menjadi berpolitik lah ya. Berpolitiknya barangkali jauh sebelum jadi bupati. Ini pertanyaanku. Pernah kecewa sama masyarakat? Namanya kecewa pasti mungkin ada saatnya kita kecewa tapi ada juga itu kembali ke yang tadi bahwa kita ini pelayan jadi kita tidak bisa kecewa kita sudah dibiayai sama negara gaji dan segala macam. Mungkin ada satu waktu pada saat kita sudah beranggapan bahwa sudah maksimal kita bikin masih ada juga yang menyampaikan hal-hal yang mungkin kurang menyenangkan atau ya pasti kan namanya manusia bos kan kita sudah capek dan segala macam pasti ada juga. Tapi ya kalau biasanya itu sebentar kan kalau setelah kita istirahat mau sudah kita lalu mau di apa namanya juga lari-lari selesai itu ngejim selesai itu ya betul mau di apa kan bisa diatur semua pikiran orang. Bicara tentang kekecewaan.
bicara tentang kekecewaan. Kader Gerindra Tulen. Siap. Tentu yang paling diharapkan rekomendasinya Gerindra. Siap. Pertanyaannya ini. Siap. Kita berandai-andai. Iya, iya. Kan yang tentukan pusat. Betul. Berandai-andai kita ini. Gerindra tidak kasih keluar rekomendasi untuk kita. Apa yang kita mau bikin? Saya tidak jadi maju. Oh gitu. Iya. Pokoknya Gerindra parameter tak? Siap, Gerindra parameter. Kalau saya tidak dukung Gerindra, saya tidak maju. Karena memang kami maju pun di Kota Makassar ini atas restu pimpinan. Oke. Sebelum maju pun, sebelum kami mendeklarasikan maju, saya sudah berkeliling ke pimpinan dan memang ya kami di Gerindra menganggap Kota Makassar ini sangat strategis, sangat penting. Karena yang tadi kita ketahui bersama bahwa Kota Makassar ini pintu gerbang Indonesia Timur. Segala sesuatunya harus lewat Makassar. Belum IKN lagi nanti nih. Nah, itu yang paling penting sekarang. Ada IKN yang akan menjadi ibu kota kita dalam waktu dekat. Tapi kan kita tahu di situ belum selesai. Ya. Akan butuh waktu. Nah, sebelum ke IKN orang akan ke Makassar. Dan sebelum ke IKN tentunya pemerintahan mungkin lebih banyak di Makassar. Tentunya mungkin Pak Presiden terpilih juga sering-sering nanti ke Makassar. Ya, amin. Nah, tentu harapannya ya kalau beliau banyak di sini nanti ya pembangunan makin ya kader Gerindra jadi wali kotanya juga. Pikirannya begitu. Jadi itu poinnya ya. Itu poinnya. Tidak akan maju. Kami tidak akan maju kalau kami tidak didukung oleh partai. Penting ini Gerindra ini. Penting Gerindra ini. Karena saya perhatikan di sosmed, seperti saya bilang tadi itu kan aktif sekali di sosmed. Yang pegang admin kah? Saya masih pegang admin. Admin. Pertanyaan pertama sebelum saya mau masuk ke lanjutan tak. Suatu hari nanti insya Allah mari kita berdoa bersama jadi wali kota. Ya. Gampang jika dihubungi nanti? Insya Allah. Karena saya punya nomor ini tidak berubah dari saya semenjak kuliah, Pak. Jadi kalau pinjol ini apa puluhan juta ini? Iya. Alhamdulillah tidak aja pinjol ini. Jadi aman sih. Jadi mudah. Jadi saya lihat di sosmed Pak akan ada gerakan kampanye baru katanya akan ada jalan sehat ini apa ya? Insya Allah. Kita ada rencana membuat jalan sehat nanti hari Kenapa Minggu. jalan sehat anunya? Kenapa jalan sehat pilihannya? Lari sehat ya? Sepeda sehat ke? Jalan sehat ini apa olahraga seluruh masyarakat. Iya. Baik yang suka lari, baik yang suka cuma jalan. Kalau lari segmented gitu. Jalan sehat ini kalau jalan sehat ini olahraga seluruh masyarakat. Olahraga semua. Bisa diikuti oleh semua orang dan insya Allah tentu harapannya kita ini juga bisa mendorong buat masyarakat berolahraga lah. Karena banyak tuh itu yang tidak mau olahraga. Kalau dia mulai dari jalan mudah-mudahan gampang kalau dia langsung disuruh lari tidak mungkin tuh. Jadi dimulai dari jalan dulu pelan-pelan. Kalau jalan media senang, insya Allah dia sehat, insya Allah dia bahagia juga. Ngapain aja Kendah di event nanti? Apa insya Allah, saja situ? Ya nanti kita akan berbagi beberapa hadiah. Ada umroh kita bagikan, ada motor dan lain-lain. Insya Allah juga kita akan menghadirkan Ketua DPD Provinsi Sulawesi Selatan Partai Gerindra. Dia akan hadir. Mudah-mudahan ada banyak tokoh-tokoh besar. Ini besar-besaran ini. Mudah-mudahan ada tokoh-tokoh juga yang akan besar-besaran eventnya nih. Mudah-mudahan lah. Pokoknya sebenarnya kita insya Allah besar kecilnya yang penting kan kita bisa melibatkan cukup banyak masyarakat lah. Mendekatkan diri ke masyarakat khususnya kan. Kita akan menampilkan juga beberapa hiburan khususnya mungkin yang mewakili masyarakat di Makassar, mungkin tarian-tarian ataupun pokoknya banyak lah ya eventnya ya. Karena sebelum terakhir ini saya mau cepat sekali nih saya 30 menit di kode-kode dari tadi. Saya di kode-kode dari tadi sebenarnya. Banyak sebenarnya saya mau ngomongkan sama kita. Karena begini Kanda, kita kan bikin penasaran sebenarnya. Betul, sosok yang bikin penasaran, salah satu yang bikin saya penasaran tuh kita. Iya, podcast baru pertama ya. Katanya dari sini mau kemana lagi Kanda? Ada tempat lagi. Ada, pokoknya sibuk. Jadi bakal calon wali kota sibuk kah? Tentu sibuk. Sibuk kah? Kan kami harus bersosialisasi. Iya, oke. Nah, ini memang menjadi PR buat saya sosialisasi ya namanya juga. Banyak pula penduduknya. Ya, harus juga kita kan baru mulai 2-3 bulan yang lalu. Ya, boleh dibilang saya sadar diri kita mengejar ketertinggalan dengan banyak menyapa masyarakat, banyak perkenalan diri ke masyarakat. Tentu ini makanya kita minta doa tak juga supaya kita sehat-sehat, lancar-lancar. Siap. Karena sebagai penutup ini karena pertanyaanku. 3 buku yang kita rekomendasikan harus dibaca sama orang Makassar. Wah,
Mungkin ada satu buku yang saya suka sekali, itu ada tapi dari Jepang namanya Taiko. Itu ceritanya tentang apa kan? Cerita tentang ada seorang petani menjadi shogun, menjadi raja di Jepang. Taiko itu. Taiko satu. Ya. Mungkin yang buat kita tidak stres-stres latasan lah. Latasan. Kalau kita lagi capek. Pokoknya motivasi diri bukan latasan. Ini kita motivasi diri tuh. Saya pikir itu ya namanya juga manusia kan ada naik turunnya, itu penting sekali. Betul. Saya juga pembaca latasan kok. Latasan. Mungkin yang terakhir ya biografinya saya suka olahraga. Saya suka biografinya seorang pemain namanya Kobe Bryant. Oh iya. Iya, karena kita sejaman ya. Kobe Bryant tuh sejaman kita ini. Karena beliau itu pekerja keras. Saya baca beliau itu aslinya pekerja keras. Di mana orang latihan cuma 2 kali dalam 1 hari, dia 3 kali. Mulai dari jam 4 subuh, bos. Oh, begitu ya. Jadi itu menunjukkan kerja keras bahwa kita harus kerja keras. Terima kasih karena hadir sebagai penutup. Silahkan apa yang mau disampaikan ke masyarakat Makassar ini? Nah, apa nih? Ya mungkin yang bisa kami sampaikan bahwa insya Allah kami akan maju sebagai calon wali kota Makassar. Tentu harapan kami bisa berdasarkan apa yang kami sampaikan, apa yang kami tawarkan kepada masyarakat Makassar. Mudah-mudahan ini bisa menjadi referensi untuk seluruh masyarakat Makassar dalam memilih pemimpinnya. Karena tentu ya dalam memilih pemimpin khususnya wali kota ini di kota yang sekelas Makassar ini yang luar biasa pentingnya, ditambah lagi akan semakin penting di kemudian hari. Diharapkan bisa memilih pemimpin yang betul-betul bisa bekerja, bisa langsung bekerja pada intinya. Pokoknya langsung tancap gas. Gas. Iya itu. Masuk lagi tuh orang. Gas ya, betul. Bisa langsung bekerja karena kalau mau belajar mau uji coba kan itu butuh waktu. Kita tidak menyampaikan bahwa itu tidak bisa, tapi ya berdasarkan pengalaman itu butuh waktu lah. Butuh waktu untuk mengerti yang namanya birokrasi pemerintahan, mengerti yang namanya kita susun APBD, mengerti yang namanya kita melaksanakan APBD, pengawasan terhadap program-program yang akan kita jalankan dan yang akan berjalan. Ini butuh pengalaman, butuh kemampuan, dan ya alhamdulillah kami sudah punya tersebut dan mudah-mudahan bisa menjadi referensi lah. Dan pengalaman 5 tahun di Sinjai itu cukup membantu ya. Insya Allah. Terima kasih Kakanda Andi Seto Garista Asapa. Terima kasih sudah hadir podcast pertama di Portal Media. Terima kasih kawan-kawan Portal Media. Terima kasih sudah hadir lagi. Tolong Wiwi selalu mengingatkan saya untuk taruh di komen siapa lagi yang harus kami undang di meja ini. Kami intip isi kepalanya. Siapa lagi silakan di ini. Saya Sal pamit. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.